Hai guys, balik lagi di kanal YouTube kami. Tapi hari ini aku bikin video sendirian aja, soalnya teman-temanku lagi pada sibuk penelitian dan cuman aku doang yang gabut. Kayak yang udah ada di judul, hari ini aku mau bahas tentang toxic positivity. Tapi sebelum masuk ke bahasannya, aku mau nyampein kalau di sini tuh aku hanya mau sharing pendapat aku aja, oke? Oh ya, dan misalnya nanti kalau ada suara-suara sumbang gitu, harap maklum. Soalnya aku lagi di kosan dan ini bukan kosan pribadi. Nah itu, kayak gitu contohnya. Oke guys, langsung aja. Jadi toxic positivity ini adalah sesuatu yang sebenarnya positif, tapi karena disampaikan tidak sesuai kebutuhan penerimanya, itu bisa jadi toxic gitu, bisa jadi racun buat penerimanya. Atau toxic positivity ini adalah situasi saat kita menolak semua emosi-emosi negatif kita dengan semua kepositifan kita yang pada akhirnya itu bisa mengganggu kesehatan mental kita sendiri gitu. Sederhananya misalnya ada contoh kasus nih. Ada A dan B. Misalnya A lagi ada masalah atau dia lagi dalam kondisi yang gak baik gitu lah pokoknya. Terus dia ceritalah ke si B. Setelah cerita ke si B ngasih tanggapan misalnya, kamu tuh harus bersyukur, masih banyak orang yang harus ngelewatin masa-masa yang lebih sulit dari kamu. Atau, semangat ya, kamu pasti bisa. Di balik semua ini pasti ada rencana yang lebih baik. Atau, semangat ya, kamu pasti bisa ngelewatin semuanya. Jangan patah semangat. Atau, tenang-tenang, itu bakalan berlalu gitu. Ya, dengan kalimat-kalimat yang sejenisnya lah ya. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah alamin juga. Atau bahkan tanpa sadar pernah ngucapin itu juga gitu. Nah, dari semua kalimat-kalimat yang disampaikan sama si B, sebenarnya ada yang salah nggak sih? Enggak dong. Semua yang disampaikan B itu adalah kalimat-kalimat yang benar adanya gitu. Tapi entah kenapa si A nggak merasa terhibur. Entah kenapa si A itu jadinya semakin sedih dan dia ngerasa kalau dia itu kok dia ngerasa terhakimin gitu. Seakan-akan yang dia rasain itu salah. Seakan-akan yang dia rasain itu dosa gitu. Sampai pada akhirnya dia bingung sama apa yang dia rasain. Dia jadi nganggep, wajar gak sih aku ngerasain ini? Atau aku lebay ya ngerasain ini? Aku kok, emang aku gak boleh ya ngerasain ini gitu? Padahal kita dianugerahin buat ngerasain bermacam-macam emosi gitu. Kita boleh ngerasain sedih, kita bisa ngerasain marah, kita bisa ngerasa kecewa. Tapi kenapa itu bisa jadi toxic positivity? Nah, itu bisa jadi toxic positivity karena bukan hal-hal itu yang dibutuhin sama si A. Bisa jadi A hanya butuh untuk didengarkan gitu. Tapi karena tanggapan-tanggapan B itu, dia jadi mendem semua kesedihan-kesedihan dia, mendem semua masalah-masalahnya dengan beranggapan, yaudahlah, memang mungkin aku yang terlalu baik. Yaudahlah, yang pun aku lebih baik sih bisa sesedih itu cuma gara-gara itu. Nah, sampai pada akhirnya itu nimbun-nimbun ibarat luka. Dia nganggep yaudahlah lukanya kecil kok, nanti sembuh sendiri. Ya udahlah, luka kayak gitu aja, nggak usah dianggap seriusnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya luka itu nggak ditanganin, nggak diobatin, luka itu kan bisa jadi infeksi gitu yang bisa mengakibatkan semakin fatal. Kayak gitu juga masalah yang dihadapin si A. Karena semua penyangkalan-penyangkalan emosi negatifnya itu, dia jadi bingung. Sampai pada akhirnya itu berkelanjutan terus menerus dengan semua masalah-masalah yang ada, dengan semua kesulitan-kesulitan yang ada, dia hanya mendam dan sama sekali nggak terselesaikan. Nah, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan mental dong. Gitu. Nah, jadi seharusnya sikap seperti apa yang harus ditunjukin si B? Kalau menurutku, sikap yang harus ditunjukin B itu mungkin yang lebih ke memvalidasi perasaan si A. Kalau yang dia rasain itu sebenarnya bukan suatu kesalahan. Memvalidasi perasaan A kalau yang dia rasain itu adalah hal yang wajar. Tanpa kita meninggalkan dia berlarut-larut di dalam kesedihannya gitu. Misalnya dia bisa nyampein, wajar kok kamu sedih, atau ya manusiawi buat sedih. Tapi jangan berlarut-larut ya, jangan sampai kehilangan pengharapan. Menurutku dengan kalimat yang seperti itu, si A bisa ngerasain kesedihannya, terus dia bisa berpikir,
oh iya, yang aku rasain ini wajar. Nah setelah dari segi itu tadi, kan kita udah sampein, tapi jangan berlarut-larut ya, jangan sampai kehilangan pengharapan. Nah dari situ dia bisa berpikir lagi, gimana nih cara pemecahan masalahnya. Dia bisa punya problem solving sendiri gitu. Dengan perasaannya yang tadi yang dirasain udah sedih, setelah itu bisa mencari pemecahan masalahnya, terus masalahnya terselesaikan. Nah itu bisa untuk ya lebih sehat aja gitu buat kesehatan mentalnya sendiri. Terus kemudian buat si A, menurutku untuk menghindari toxic positivity tadi, dari awal sebelum cerita mungkin si A bisa ngasih disclaimer gitu mungkin. Bisa nyampein ke si B, aku mau cerita, tapi mungkin saat ini aku hanya butuh untuk didengarkan gitu. Biar nggak terjadi sesuatu yang bisa bikin dia ngerasa makin salah atau bisa bikin dia makin ngedown gitu. Oke guys, itu aja sih menurutku, sekian sharing dari aku. Mungkin kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau mungkin nggak sesuai dengan pendapat kalian, kalian boleh ngasih saran atau ngasih pendapat di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe and like. Makasih.